Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-67. Selamat mendengarkan. Tak ada yang bisa dilakukan si bayi buaya cengeng saat sang pawang sedang tak bersamanya. Naik turun dan keluar masuk kamar, entah berapa kali ia lakukan, sampai ia harus dimarahi langit dan mamanya, karena terus iseng menggoda Cahaya. Ya ampun, gini banget sih gak ada si hujan deras. Umpatnya kesal. Lagi-lagi, pesannya kembali tak dibalas, membuat Air semakin frustasi, ingin melempar apapun yang ada di dekatnya. Jan, sini pulang, rengeknya di balik bantal yang menutupi wajah tampannya. Air benar-benar layaknya anak ayam yang kehilangan induknya, padahal belum seharian gadis itu pergi dari sisinya. Tapi nyatanya, kini sudah bagai menjungkir balikan dunia Air yang sudah terbiasa bersama hujan. Kangen itu berat, gue gak suka Jan, gumamnya sedih. Air terus berbaring di tengah kasurnya dengan ponsel di tangan, berharap sang istri yang berada jauh di sana mau membalas satu pesannya saja. Aku nginep boleh? Air langsung membulatkan kedua matanya saat membaca isi pesan hujan yang baru saja gadis itu kirim padanya. Gak, pulang sekarang. Kenapa? Besok kita langsung ketemu di kampus, oke? Air menggigit ujung bantalnya, karena semakin kesal sang istri masih terus beralasan, meski ia sudah jelas-jelas tak mengizinkan. Gue bilang enggak ya enggak, pulang sekarang, gue kangen. Air mengirim pesannya dengan emosi yang meluap-luap. Tak peduli jika nanti sang istri harus pulang dengan membawa muka masam, tapi setidaknya hujan selalu menurut jika ia melarangnya. Tak ada pesan balasan lagi dari hujan, sudah bisa dipastikan jika gadis itu pasti sedang merasa kecewa saat ini. Mungkin jika Air tadi ikut dengannya, semuanya tak begini. Ia bisa merayu pemuda itu agar lekas terbuai ke alam mimpi. Hujan benar-benar pulang, hampir larut malam, diantar oleh salah satu kerabatnya. Kedatangan sanak saudara dari kota asal mereka membuat waktu seakan cepat berlalu. Apalagi ada satu sepupu jauh yang seusia dengannya. Dialah yang kini mengantar hujan menuju apartemen. Wah, kamu tinggal di sini? Tanya sepupu jauh hujan yang bernama Bagas. Ia begitu kagum dengan bangunan tinggi mewah yang kini ada di depannya. Iya, tapi maaf ya, aku gak bisa ajak kamu masuk karena aku masih tinggal bersama keluarga suamiku, ucapnya tenak hati. Tak apa, aku hanya mengantarmu saja. Esok kita bisa bertemu lagi kan? Tanyanya penuh harap. Hujan menggelengkan kepalanya pelan dan ragu. Kenapa? Tanya Bagas. Besok aku kuliah sampai sore. Pulang pun belum tentu aku bisa ke rumah bunda, jelas Hujan. Aku sadar statusmu Jan, kata Bagas pengertian. Terima kasih ya. Aku pulang ya, sudah malam. Pamit Bagas yang dijawab anggukan kepala oleh Hujan sambil membuka seatbeltnya. Hati-hati di jalan ya, pesannya pada Bagas sebelum keluar dari mobil bunda. Setelah melambaikan tangan, ia bergegas masuk ke dalam bangunan pencakar langit itu. Langkah kakinya langsung menuju lift khusus keluarganya. Kotak besi itu akan membawa Hujan ke lantai di mana ia dan keluarga suaminya tinggal. Tak pernah sedikit pun terbersit dalam pikiran gadis itu untuk meminta mandiri atau tinggal hanya berdua dengan sang suami. Ia tak pernah mempermasalahkan itu selama ini. Semua berjalan dengan begitu baik, karena mertua dan adik iparnya begitu sangat menerima ia dengan terbuka. Hujan masuk ke dalam apartemen dengan menempelkan card lock yang ia punya sendiri. Lampu tengah yang sudah temaram menandakan jika penghuninya sudah terlelap di kamar mereka masing-masing. Ia masuk dengan langkah kaki pelan, namun ia sedikit kaget saat melihat suaminya justru tertidur di sofa dengan begitu nyenyaknya. Hujan menghampiri Air dan berjongkok di hadapannya. Airnya Hujan, bisiknya di telinga sang suami. Pemuda itu bergeliat kecil, apalagi saat Hujan mencium pipinya. Bayi buaya cengengnya begitu tampan saat terbuai mimpi. Satu hal yang sangat ia banggakan karena ia satu-satunya wanita yang bisa menikmati ketampanan itu secara dekat. Pindah kamar yuk, bisik Hujan lagi karena ia pun mulai merasa kantuk. Jawabnya dengan mata masih terpejam. Mau pindah nggak?
Sautnya tanpa sama sekali membuka kedua matanya. Hujan yang kesal bercampur gemas akhirnya bangun dari jongkoknya. Ia bergegas naik ke atas menuju kamarnya, meninggalkan air yang masih terlelap di sofa ruang tengah, untuk mengambil bantal dan selimut untuknya juga. Malam ini kita tidur di sini ya, Kak? Episode ke-68, soal pendengar Ken. Yang ini belum, seru Air pada istrinya. Udah, Ai, jawab Hujan yang mulai kesal. Lagi, cepetan. Tita pemuda itu memaksa agar Hujan mau mengulangnya. Ya ampun, masa mau berkali-kali sih? Belum bersih tuh. Keduanya terus saja berdebat. Air menghukum Hujan yang pulang larut malam dengan harus memandikannya pagi ini. Drama menyabuni tubuhnya berulang kali pun terjadi. Udah yuk, nanti masuk angin, ajak Hujan. Sudah hampir 1 jam mereka di dalam kamar mandi tanpa benang selai pun. Sini, gue sabunin lagi. Tawar Air menarik tubuh polos sang istri yang baru saja ingin meraih bedroom kembali ke bawah guyuran air shower. Gak mau, tolak Hujan. Stop mandinya sekarang atau stop main-mainannya sebulan, ancam Hujan dengan tegas. Air menelan salivanya dengan wajah yang sangat menggemaskan. Ia pun ikut meraih bedroomnya. Lama banget sebulan, gerutunya kesal. Keduanya langsung memakai bedroom tanpa berdebat lagi. Ancaman sang istri membuat Air langsung menurut dan mengekor di belakang gadis itu menuju wastafel dan kaca besar. Hari ini gue kuliah sampai sore, tapi siang jam 11 off sampai jam 1, Ai. Jelas Hujan pada suaminya, agar tak marah-marah jika ia tak bisa membalas pesanannya nanti. Terus itu 2 jam mau ngapain? Tanyanya kesal karena di jam itu justru adalah jam kuliahnya. Saat Hujan nanti masuk ke kelas kedua justru ia baru keluar. Paling ke perpus atau ke kantin, tapi Hujan sengaja menggantung ucapannya agar Air penasaran. Tapi apa? Tanyanya dengan menautkan kedua alis. Tapi kalau diizinin buat ke mall, boleh juga tuh. Goda Hujan. Ia meraba dada suaminya dengan jari telunjuk. Ngapain? Tanyanya lagi langsung menarik pinggang Hujan agar lebih dekat dengannya. Ngabisin duit 1 miliar dari lu, kekeh Hujan. Uang mahar yang belum seperak pun ia pakai, malah justru semakin bertambah. Uang saku dari papa mertuanya dan juga hasil kos-kosan, 45 pintu masuk semua ke rekeningnya saat ini. Ia benar-benar tak menyangka menjadi kaya mendadak dalam waktu 1 bulan. Kasih aja ke gue, ngapain harus ke mall? Kata Air yang langsung mendapat cubitan dari istrinya. Udah ngasih diminta lagi, pamali Ai, kata Hujan sambil mencibir. Daripada muter-muter mall, mending langsung transfer ke gue, kekehnya lagi. Kini ia hanya mengandalkan uang hasil dari bengkel dan juga resto untuk disimpan karena jatah kosan semua ia berikan pada sang istri. Gue gak nyangka banyak duit, Ai, kata Hujan sambil tertawa. Kadang ia masih mencubit pipinya sendiri untuk meyakinkan dirinya jika ini bukan mimpi di siang bolong. Tapi gak boleh sombong ya, Jan, Hujan deres. Pakai uang seperlunya. Di luar sana banyak yang gak seberuntung kita. Hemat bukan berarti pelit, tapi riak dan foya-foya juga gak baik. Tuhan gak suka semua hal yang akhirnya mubazir. Paham? Tutur Air pada sang istri. Siap, airnya Hujan. Gadis itu berhambur memeluk suaminya. Begitu banyak sisi lain dari diri pemuda itu, tergantung kondisi yang sedang mereka alami. Dan semakin hari, Hujan semakin tahu hal itu. Tak ada sesal dalam dirinya. Sudah menikah muda, meski karena alasan kesalahpahaman. Mau ngapain? Tanya Hujan yang kaget saat ia dudukan di atas wastafel. Mau nanem gaya baru, bosen di kasur mulu.